Terakhir, sebagai penutup, bahwa bahagia itu memang bisa kita sendiri yang mintakan kepada Allah. Maka ya biasakan berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Kenapa demikian? Karena orang bersyukur itu bisa datang dari kalangan mana aja. Bisa datang dari kalangan orang yang papa, tidak punya, atau dalam hidup berkesusahan. Bisa jadi kata syukur itu keluar dari lisan-lisan orang-orang yang kemudian dilimpahi nikmat yang banyak. Dari keduanya kita belajar bahwa hati-hati, siapapun bisa kena penyakit kufur, dan siapapun bisa dititipkan yang namanya sakinah atau perasaan tenang, perasaan bahagia dari level manapun. Maka kalau bisa milih, tentu kita manusia ya, akhir zaman lah ya pengen lah bersyukur, kalimat syukur itu keluar dalam kondisi yang banyak nikmatnya. Nah, dengan demikian maka kita harus sering-sering berkumpul dengan mereka. Cari itu ya, magnet-magnet kebaikan itu akan mendekat bila mana kita juga punya motivasi yang sama. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, dekat dengan profesional kepada Allah, maka Allah pun juga akan membukakan pintu-pintu kebaikannya dengan cara kita merasakan hal-hal baik yang sama di luar sana. Orang-orang yang memiliki motivasi yang sama dengan diri kita. Seseorang akan tergerak menuju jalan yang sama, dan masing-masingnya akan menemukan kebaikan-kebaikan di jalur dan tujuan yang sama itu. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Kadang nasihatnya memang nyelekit, tapi kita senang-senang aja. Kadang juga dalam bentuk yang ajakan yang lembut dan menyenangkan, sehingga kita makin termotivasi untuk berbuat dan beramal kesolihan, dan lain seterusnya. Maka penting untuk kemudian kita bersinergi dalam satu wadah dakwah yang bagus gitu. Namanya adalah tali silaturahim. Bisa ngumpul melalui pengajian, bisa ngumpul melalui dengan forum-forum media sosial, bisa terjadi juga ketika kita berkenalan dengan orang-orang yang tepat. Maka penuhi orang-orang di sekitar kita, timeline kita dengan hal-hal yang positif, sehingga kita senantiasa tergerak dan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama perbuatan-perbuatan baik yang mendekatkan diri pada keridhoannya Allah. Ketika Allah udah ridho, apa sih yang gak terjadi? Ini juga nasihat untuk saya pribadi, supaya untuk baik itu juga dinasihatkan, digerakkan bersama dengan nasihat-nasihat kalian semuanya, dengan Anda semuanya berjibaku bersama, saling berkenalan, saling sapa, kasih nasihat yang baik, ya kan, dengan cara private misalnya, nasihat dengan cara yang enak, yang dengan canda dan lain seterusnya. Maka kitalah yang kemudian menentukan mau jadi apa kita dan bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang terjadi di dunia ini dengan cara-cara kita pula. Semoga cara kita pun juga cara yang disukai Allah. Insya Allah.